Ya, Zan. Dari zaman itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat hidayahnya, kita dapat berkumpul pada webinar nasional volume 1 bersama KSPM FEB UNAS pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Profesor Pumbadikdo Wiseso, SEMAPPEC, PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Yang terhormat Ibu Dr. Rahayu Lestari, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Yang kami hormati Ibu Adila Permananingrum, SEMSC, AFA, selaku Kepala Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Yang kami hormati Kak Catherine Florencia Mo, RSE RTA, selaku Investment Gallery dari PT MNC Sekuritas sebagai pembicara dalam webinar nasional hari ini. Dan yang kami banggakan seluruh peserta yang hadir di acara webinar nasional dengan tema Ngabuburit bersama KSPM FEB UNAS, langkah pertama dalam dunia investasi yang berjudul Ramadan Investment Insight Mengenal Pasar Modal sebagai langkah awal investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional tahun 2024. Sebelum memasuki rangkaian acara, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hurul Aini selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hari ini hingga akhir. Baik, hadirin sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan kegiatan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Nasional. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, pemaparan materi oleh pembicara. Yang ketujuh, sesi tanya-jawab. Dan yang ke-8, penutup. Baik, acara pertama yaitu pembukaan. Untuk mengawali acara di sore hari ini, mari kita bersama-sama membaca al-Lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh peserta, yaitu yang pertama, semua wajib menggunakan format nama pribadi dan background yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan melakukan screenshot saat mengikuti webinar sebagai salah satu bukti untuk presensi. Yang keempat, peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan peserta diperbolehkan menyalakan mic apabila dipersilakan. Yang kelima, peserta wajib untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang keenam, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Yang ketujuh, peserta diharapkan tidak keluar masuk saat acara berlangsung. Yang ke-8, peserta diharapkan mengikuti acara sampai dengan selesai untuk melakukan pengisian link presensi atau daftar hadir yang akan dikirim 2 kali di kolom chat. Dan yang terakhir, dilarang mengganggu jalannya acara yang akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemateri, panitia, maupun peserta. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Universitas Nasional. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk khidmat di tempat. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya di sanalah aku
Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Iksan Priyatna. Kepada saudara kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum mulai acara webinar kali ini, izinkan saya memimpin doa. Bagi berbeda agama, boleh dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi nim'ahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat, dan karunia-Mu sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah webinar ngabuburit bersama kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nasional dengan tema langkah pertama dalam dunia investasi sebagai wadah ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat, dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, seminar ini ada untuk memperoleh ridho-Mu. Maka berilah bimbingan pengajaran dan bentuk kepada kami untuk menjalankan sampai selesai. Atas ridho-Mu kami mohon bantuanlah supaya acara ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon. Kiranya Engkau selalu bersamai setiap langkah kami ke depan. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Iksan Priyatna yang telah memimpin pembacaan doa untuk hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Saudara Muhammad Fatih Raja Samudro selaku Ketua Pelaksana Webinar Volume 1 Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kepada Saudara Muhammad Fatih Raja Samudro kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung dalam webinar KSPM hari ini. Yang terhormat, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional, Ibu Dr. Rahayu Lestari, SMMM. Yang saya hormati narasumber dari MNC Sekuritas, Catherine Fiorencia, MOCC, RSA, RTA. Kami bangga menyelenggarakan acara ini dengan tema yang sangat relevan, yaitu Ramadan Investment Insight, mengenal pasar modal sebagai langkah awal investasi. Dalam kesempatan ini, kami akan bersama-sama menjelajahi peluang dan tantangan yang muncul dalam konteks pasar modal selama bulan suci Ramadan. Mari kita memanfaatkan momentum ini untuk memperdalam pemahaman kita dan inspirasi satu sama lain dalam meraih kesuksesan dan keberkahan. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme kalian dalam acara ini, dan terima kasih kepada pihak-pihak dan rekan-rekan KSPM yang sudah membantu terselenggaranya acara ini dengan sempurna. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Fatih Raja Samudro. Selanjutnya yaitu sambutan dari Saudara Ubaidillah Mahdi selaku Ketua Umum KSPM Universitas Nasional. Kepada Saudara Ubaidillah Mahdi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Profesor Kembali Wisesa SPM PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Yang terhormat Ibu Dr. Rahayu Lestari SMM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Yang saya hormati Ibu Adila Permanangerung SEMSI AFA selaku Kepala Galeri Investasi sekaligus pembina dari SPM UNAS. Yang saya hormati Kak Catherine Florencia MOCC RSE RPA selaku Investment Galeri Officer dari Sekuritas yang akan memberikan materi pada kita hari ini, dan juga para tamu undangan dan peserta yang hadir pada acara seminar ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama kumpul di acara kita, yaitu bukber bersama KSPM UNAS yang mengusung tema Ramadan Investment Insight mengenal pasar modal
sebagai langkah awal investasi. Harapan saya semoga dengan adanya webinar ini kita bersama-sama bisa memetik banyak ilmu, bisa memetik banyak manfaat dari apa yang akan dipaparkan oleh materi kita pada sore hari ini, sehingga bukber kita akan berasa lebih bermanfaat tentunya. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Saudara Ubaidillah Mahdi. Selanjutnya yaitu paparan keynote speech dari Ibu Dr. Rahayu Lestari SEMM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Kepada Ibu Dr. Rahayu Lestari SEMM, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Nuraini ya, maaf kalau salah sebut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Kumba Digdowiseso, Bapak Profesor Kumba Digdowiseso PhD, kemudian Ibu Adila Permana Ningrum SEMSC, kemudian Bapak Ibu yang hadir, kemudian yang tidak kalah pentingnya narasumber di sini Bapak Muhammad Rusdianto Yunus Eskom, kemudian moderator Saudara Igu Gunawan. Kemudian mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu dosen internal UNAS maupun dari eksternal UNAS yang mungkin bergabung atau join. Kemudian rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Nasional dan mungkin dari universitas yang lain yang memang mungkin ikut berjoin juga atau gabung. Kemudian rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam KSPM, EPB UNAS, dan panitia yang memang menjadi pelaksana untuk kegiatan webinar hari ini dengan tema Ramadan Investment Insight mengenal pasar modal sebagai langkah awal investasi. Mungkin nanti secara garis besar mengenai investasi pasar modal akan disampaikan oleh Pak Rusdi dari MNC Sekuritas. Kebetulan beliau ini sebagai Investment Gallery Officer PT MNC Sekuritas, dan oleh Pak Rusdi juga nanti akan disampaikan bentuk investasi apa saja yang memang yang bisa dikenal, yang menjadi langkah awal untuk melakukan investasi, terutama di momennya momen Ramadan. Artinya ya mungkin image orang itu investasi itu tanda kutip, tetapi mungkin Pak Rusdi nanti akan menjelaskan secara lebih detail, lebih jelasnya mengenai beberapa bentuk investasi yang memang aman, mungkin berkah juga di Ramadan ini, yaitu mungkin syariah bentuknya atau bentuk yang lain yang memang nanti juga akan disinggung, ya mungkin bentuknya sukuk retail, reksadana syariah. Dan reksadana sendiri kan mungkin banyak ya Pak Rusdi ya, bentuknya mungkin pasar uang, pendapatan tetap, atau mungkin dana campuran. Nah ini kan ada beberapa bentuk syariahnya, kemudian seperti apa memang untuk lebih mengetahui langkah awalnya ini, kemudian tipsnya atau triknya seperti apa yang aman untuk mungkin kalangan mahasiswa umumnya dan tidak mungkin untuk kalangan umum. Jadi mungkin emas dan logam juga ada ya, cuma memang yang memang arahnya lebih ke syariah, investasi yang syariah yang aman seperti apa di bulan Ramadan ini. Dan itu yang menjadi langkah awal untuk lebih mengenal lagi bahwa mungkin ada beberapa image atau tanggapan bahwa memang investasi, mungkin tadi nanti akan dijelaskan juga Pak Rusdianto, bahwa investasi ini sebetulnya kan ada yang memang kategori mungkin syariah dan ada yang non syariah. Jadi nanti rekan-rekan atau mungkin Bapak dan Ibu atau umum sendiri yang memang hadir bisa menyimak apa yang disampaikan Pak Rusdianto, kemudian mungkin bisa saling sharing terkait dengan ya mungkin capital gain atau keuntungan, atau mungkin nanti juga akan dilihat mungkin ya bentuk-bentuk resikonya dari masing-masing investasi di pasar modal, terutama untuk yang reksadana atau bentuk-bentuk investasi syariah lain itu yang seperti apa.
Mungkin itu saja. Terima kasih untuk rekan-rekan panitia dan Bu Adila yang sudah menyelenggarakan webinar periode ini ya, di periode kepemimpinan Saudara Ubay, KSPM EPB UNAS. Dan mungkin terima kasih juga saya ucapkan kembali untuk Pak Rusdianto, Yunus Eskom, Muhammad Rusdianto Yunus Eskom, yang sudah bisa hadir ya melalui link Zoom. Kemudian selamat mengikuti untuk rekan-rekan mahasiswa umum dan mungkin Bapak Ibu dosen yang mengikuti acara webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh tim MNC Sekuritas melalui Pak Rusdianto ini memberikan manfaat, dan mungkin di momennya, momen Ramadan ini juga, kalau dari singgungan dari tadi MC, memang ya untuk menjelang acara buka puasa ini seperti apa nih, menunggu acara beduk maghrib. Jadi sambil mungkin menunggu beduk maghrib, tetapi sambil mengetahui secara ilmu itu bentuk-bentuk investasi pasar modal yang aman itu seperti apa sih di bulan Ramadan ini, tetap menjalankan puasa Ramadan tetapi investasi juga tidak ketinggalan. Nah, ini seperti apa sih yang aman? Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan keynote speech yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Rahayu Lestari SEMM. Dan baiklah teman-teman sekalian, acara selanjutnya adalah acara inti yang kita nantikan, yaitu pemaparan materi webinar nasional volume 1 bersama KSPM FEB Universitas Nasional oleh Kak Catherine Florencia Mo, RSA RTA, dan tentunya acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu rekan kami, Saudara Igo Gunawan. Dengan hormat, Saudara Igo Gunawan, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ru Aini selaku Master of Ceremony atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore kepada hadirin yang kami hormati, dan selamat datang di webinar nasional Ngabuburit bersama kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional dengan tema Langkah Pertama dalam Dunia Investasi. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Igo Gunawan selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita sebagai umatnya dari zaman Zahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti kita rasakan pada sore kali ini. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Dan masih semangat gak nih puasanya? Boleh dong teman-teman ramein di kolom chatnya. Ayo, masih semangat gak puasanya? Aku pengen tahu, coba teman-teman coba tulis di kolom chatnya nih. Wah, masih semangat nih ya. Wah, udah lapar Kak katanya. Oke teman-teman, dalam suasana bulan suci Ramadan kali ini yang penuh berkah, tidak ada salahnya teman-teman jika kita memperkaya diri dengan pengetahuan dan yang bermanfaat. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan memperoleh wawasan baru tentang pasar modal dan bagaimana sih kita bisa memulai investasi secara bijaksana. Nah, untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita pada webinar kali ini, dan tak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat antusias pemateri kita pada sore kali ini, dan izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada webinar kali ini. Beliau merupakan seorang galeri investasi officer dari MNC Sekuritas. Juga beliau pernah menjabat sebagai Chief of Manifesto Galeri Investasi Kelompok Studi Pasar Modal di Maternal University pada tahun 2022 hingga saat ini. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Kak Catherine Florencia, RSA. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore.
Oke, gimana kabarnya nih, Kak? Baik. Oke, baik, Kak. Semangat ya, Kak, untuk pemaparan materi pada sore kali ini, Kak. Semangat banget dong, senang banget sama teman-teman yang lagi puasa, lagi nunggu ngabuburitnya berfaedah nih. Ngadain webinar ya. Oke, Kak. Sebelumnya terima kasih banyak, Kak, sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sesi sharing kita sore kali ini, Kak. Jujur kami senang banget nih, Kak, karena bisa memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan pengalaman Kakak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi utama nih, Kak, mungkin Kak Catherine bisa sedikit berbagi nih kepada teman-teman di rumah tentang pengalaman dan latar belakang Kakak di dunia pasar modal nih, Kak. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya aku mau nyapa dulu yang terhormat Ibu Dr. Rahayu Lestari selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nasional dan Ibu Adila Permananingrum selaku Kepala Galeri Investasi Universitas Nasional dan teman-teman. Jadi aku Catherine dari MNC Sekuritas, khususnya di divisi Investment Gallery gitu ya. Background aku di pasar modal selama kurang lebih 3 tahun ini, pasti ya namanya investasi itu nggak mungkin langsung cuan, nggak mungkin mulus gitu ya. Pasti ada naik turunnya, kita ngerasain, mungkin teman-teman kalau yang udah investasi lebih dari 5 tahun atau sebelum COVID gitu pasti ngerasain banget tuh yang namanya market crash waktu 2020. Terus juga banyak ya lika-liku isu-isu pasar modal, kayak kemarin untungnya politik ketika masa pemilu gitu ya, IHSG kita menghijau kayak gitu. Dan kalau aku sendiri so far selama 3 tahun ini banyak juga, jadi kita itu walaupun kita udah praktek di pasar modal, kita tuh nggak akan pernah berhenti belajar gitu ya teman-teman. Pasti kita setiap harinya ada aja hal-hal baru yang oh ternyata tuh di pasar modal tuh luas banget. Kita nggak mungkin bisa satu kali ketemu langsung paham semuanya gitu ya. Karena pasar modal itu seluas itu, makanya teman-teman kita bareng-bareng jangan berhenti belajar terkait pasar modal, analisis, teknikal fundamental kayak gitu. Wah, keren banget nih, Kak Catherine. Gimana nih teman-teman, udah makin terinspirasi belum nih buat berinvestasi? Nah, oke, sekarang mari kita masuk ke dalam materi utama kita di webinar kali ini. Dan Kak Catherine akan membahas tentang mengenal pasar modal sebagai langkah awal investasi. Nah, tapi teman-teman diharapkan kepada teman-teman untuk menyimak dengan baik, Assalamualaikum, karena Prof. materi yang akan disampaikan pastinya akan sangat berharga untuk masa depan kawan kita nih. Oke, baik kepada Kak Catherine Valencia, waktu di layar. Prof, Zoom saya matiin dulu, Prof. Ya, Prof. Yo, aku minta maaf. Oke, mungkin tadi aku udah share ke teman panitia kali ya, dari panitia yang akan share screen. Oke, siap, Kak. Oke. Oke. Nah, slide-nya dari atasnya lagi. Sudah? Dari page awalnya, sorry. Oke. Nah, ini tadi ya temanya, topik yang bakal dibawa itu mengenal pasar modal sebagai langkah awal investasi. Nah, sebelumnya aku pengen tahu dulu dong teman-teman di sini tuh semuanya udah baru denger pasar modal atau sebelumnya udah pernah denger atau bahkan udah pernah investasi nih. Boleh mungkin komen di chat box. Nanti aku punya hadiah untuk teman-teman yang aktif, 1 orang aja nanti aku kirimin saham. Udah pernah dengar. Oke. Udah pernah. Nah, oke. Kalau teman-teman denger MNC, kalian tuh pasti yang terbenak di pikiran kalian tuh apa sih sebelumnya? Multi level market, Stasiun TV, multinasional, multinasional, oke. company, Channel TV,
Oke. Oh, banyaknya taunya channel TV ya. Mungkin bisa next slide teman-teman teman panitia. Tahu pas Mina Yerendeza Slix Nah, minus ini teman-teman. Jadi MNC itu adalah holding company gitu ya. Banyak banget sebenarnya MNC Group, bagian dari MNC Group. Nah, tadi teman-teman bilang stasiun TV, nggak salah. Salah satu lini bisnis dari MNC Group adalah MNC, RCTI, terus iNews, Global TV, dulunya mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, sekarang aku sendiri ada di MNC Sekuritas. Jadi MNC Sekuritas itu apa sih? MNC Sekuritas itu adalah salah satu anak perusahaan dari MNC Group yang bergerak di jasa keuangannya nih. Jadi MNC itu kan ada 4 pilar ya secara garis besar, ada media, ada financial service, kemudian ada entertainment dan juga ada e-commerce-nya. Nah, MNC Sekuritas sendiri berada di lini bisnis jasa keuangannya. Dan fun fact-nya lagi, kalau teman-teman dengar MNC kan taunya stasiun TV. Padahal MNC Sekuritas itu justru perusahaan pertamanya Pak Hari Tanu Sudibyo atau ownernya MNC Group gitu ya. Jadi pertama kali itu bukan RCTI, bukan MNC TV yang dibikin, tapi MNC Sekuritas dulu. Dulu namanya PT Bakti Investama. Itu didirikan pada tahun 1989 nih teman-teman. Mungkin teman-teman di sini karena masih kuliah kayaknya umurnya 20 tahunan kali ya, belum lahir kayaknya ya waktu itu. Nah, itu sekilas tentang MNC Sekuritas. Jadi MNC Sekuritas itu apa? Jadi MNC Sekuritas adalah perusahaan efek yang punya lisensi sebagai perantara efek atau broker dealer, kemudian juga sebagai investment banking untuk menjamin IPO kayak gitu. Nah, boleh next slide lagi? Nah, ini sejarahnya tadi ya, tahun 1989 Pak Hari Tanu Sudibyo atau dikenalnya Pak HT gitu ya. Dia mendirikan PT Bakti Investama yang sekarang berubah menjadi MNC Sekuritas di tahun 2018. Nah, next-nya lagi kita masuk langsung aja ke pembahasannya. Nah, ini kita bakalan ada 5 poin yang bakalan dipelajarin hari ini. Yang pertama, perlu nggak sih investasi gitu ya? Terus prinsip-prinsip investasi. Terus namanya investasi nggak jauh-jauh dari financial planning. Terus yang keempat, apa sih itu pasar modal dan produk apa aja yang bisa kita investasikan? Next-nya, kita bakal bahas, perlu nggak sih investasi? Nah, di sini ada beberapa poin. Kenapa sih teman-teman menurut kalian kenapa ya kita tuh perlu investasi khususnya dari muda gitu ya. Sekarang kan banyak banget nih dibilang anak muda kalau pernah dengar 25 tahun harus punya 100 juta gitu ya. Menurut kalian 100 juta umur 25 tahun tuh mudah atau enggak sih? Coba dong, aku mau. Susah, Susah. Oke. Nah, aku mau kasih tahu nih kenapa kita perlu investasi. Jadi sebenarnya ada beberapa poin kenapa kita perlu investasi. Yang pertama, investasi itu melawan inflasi. Kenapa? Karena inflasi itu, ada yang tahu nggak inflasi itu apa sebelumnya? Penurunan nilai mata uang. Nice. Oke. Jadi inflasi itu turunnya daya beli uang kita. Misalkan kita punya uang 100.000 10 tahun yang lalu sama kita punya uang 100.000 sekarang, itu daya belinya beda. Mungkin 100.000 yang 10 tahun lalu kita bisa beli apa ya, misalkan belanja di supermarket mungkin bisa dapat satu kantong gede gitu ya. Tapi sekarang misalkan kita belanja 100.000 paling dapatnya berapa barang doang gitu ya. Nggak perlu pakai kantong, kita bisa tenteng pakai tangan kayak gitu. Nah, terus kemudian kenapa perlu investasi? Karena kita perlu cadangan finansial. Teman-teman di sini pasti mau merit dong. Nah, pasti kan perlu tabungan, perlu dana cadangan, kemudian perlu simpanan. Nah, itu alasan kenapa kita perlu investasi. Terus yang ketiga, pastinya menambah wawasan. Kenapa menambah wawasan? Karena kalau investasi kita nggak bisa investasi asal-asalan gitu ya teman-teman. Kita mesti tahu nih tujuan investasi kita apa, terus instrumen investasi kita apa. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di belakang. Kemudian yang keempat, kita mau meningkatkan aset.
investasi itu tujuannya salah satunya adalah untuk meningkatkan aset kita. Kenapa? Tadi kan ada inflasi nih. Inflasi itu mencuri nilai uang kita. Supaya uang kita nggak terus-terusan dicuri sama inflasi, makanya kita investasi. Tujuannya supaya nilai aset kita bertambah, supaya kita dapat yang namanya profit atau return dari investasi kita tadi. Nah, next-nya, boleh next slide. Apa aja sih yang perlu dipersiapin nih dalam berinvestasi gitu ya? Ada 3 poin penting sebenarnya. Yang pertama ada money management. Money management itu apa sih? Money management itu ya dari katanya ya, pengelolaan uang. Teman-teman harus bisa ngelola pendapatan, pemasukan teman-teman, berapapun nominalnya. Mungkin anggaplah misalkan kalau teman-teman mahasiswa uang jajannya per bulan, misalkan per bulan let's say 2 juta gitu ya. Teman-teman harus bisa ngelola 2 juta tadi, dikeluarinnya buat apa aja, dipakainya buat apa aja, dan jangan sampai pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan kita. Terus yang kedua, investment mindset. Dalam investasi itu kita perlu punya mindset yang benar. Niat kita tuh investasi tuh apa sih? Apakah kita misalkan tadi kita mau merit, oh kita investasi nanti mau merit 15 tahun lagi, 10 tahun lagi. Atau misalkan kita mau kasih warisan saham ke anak kita, kayak gitu. Nah, jadi kita harus punya mindset investasi yang benar. Tujuannya tuh apa? Dan jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Karena teman bilang, oh katanya produk ini bagus, kita beli. Tahu-tahu kita beli, kita rugi gitu kan. Karena kita nggak ngerti apa yang kita beli, kayak gitu. Terus yang ketiga, investment method. Jadi investment method itu adalah metode kita tuh investasi style-nya tuh kayak apa? Apakah kita misalkan ada orang yang tiap bulan dia nabung saham, asal gajian atau asal dapat uang jajan dia nabung, ditabungin, dibeliin saham, misalkan saham blue chip atau saham apa gitu ya. Jadi itu 3 poin penting yang harus dipersiapkan dalam berinvestasi. Nah, next slide. Investasi itu kaitannya erat banget sama financial planning atau perencanaan keuangan. Nah, ini ada namanya piramida pengelolaan keuangan atau FinPlan gitu ya. Nah, piramida ini intinya sebenarnya terdiri dari 3 pilar, 3 dasar gitu ya. Yang pertama ada keamanan keuangan atau protection. Yang kedua ada kenyamanan keuangan atau accumulation. Yang ketiga ada distribusi keuangan atau distribution. Nah, ini tuh apa sih? Jadi ini itu berdasarkan teori kebutuhan manusia. Manusia itu pada dasarnya punya 5 kebutuhan ini gitu ya. Yang paling dasar kita lihat paling bawah. Ada di bagian keamanan keuangan itu ada 2, ada cash flow dan ada manajemen resiko asuransi. Nah, ini tuh apa sih? Yang paling dasar, cash flow itu adalah aliran kas yang dipakai sehari-hari. Misalkan teman-teman makan, misalkan nanti mau buka puasa, misalkan bukanya kan beli dong pasti dong. Beli makanan atau misalkan beli minuman, itu pokoknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya teman-teman. Termasuk juga kayak misalkan peralatan mandi, peralatan rumah gitu ya. Terus udah gitu yang berikutnya, ada manajemen resiko asuransi. Jadi teman-teman mungkin biasanya sih kalau ini udah mulai kerja gitu ya. Kalau udah mulai kerja baru kita perlu yang namanya asuransi gitu kan. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, mungkin kayak sekarang terkenalnya contohnya BPJS gitu ya. Kenapa penting? Karena ya kita nggak pernah tahu kapan sewaktu-waktu kita sakit gitu kan. Makanya perlu banget proteksi tadi, asuransi. Terus naik lagi ke pilar yang berikutnya, yaitu kenyamanan keuangan di bagian accumulation. Nah, di sini dibagi jadi 2 lagi, ada investasi dan tujuan keuangan, sama ada dana hari tua atau pensiun. Nah, investasi ini yang bakalan kita mau bahas gitu ya. Investasi, ya tadi ya udah dikasih tahu, investasi itu menyisihkan uang yang sekarang, sebagian untuk kita investasikan ke instrumen tertentu, supaya kita dapat namanya return atau profit gitu ya, keuntungan dari hasil kita menaruh atau menyisihkan uang tadi. Supaya kenapa? Supaya uang kita itu nilainya nggak makin turun dimakan inflasi, atau uangnya ya nggak tahu kita pakai buat apa, kita nggak punya simpanan kayak gitu. Terus
Berikutnya dana hari tua atau pensiun. Biasanya ini buat orang-orang yang udah menjelang usia pensiun gitu ya. Kita kan nggak mungkin dong muda terus umur 20 tahun terus gitu ya. Pasti akan ya 30 tahun mendatang kita udah jadi nenek-nenek gitu atau kakek-kakek gitu ya. Nah, itu kita perlu dana pensiun karena manusia nggak bakalan setiap tahun dia sampai meninggal dia bekerja terus itu kan. Pasti kan ada masa di mana dia udah nggak produktif lagi gitu dan mereka perlu namanya dana pensiun. Mereka tetap perlu hidup kebutuhan sehari-hari dan sedangkan mereka udah pensiun, udah nggak ada pemasukan lagi kayak gitu. Makanya perlu banget namanya dana pensiun atau dana hari tua. Nah, yang paling atas ini distribusi keuangan. Kalau misalkan kita pasti nggak mau dong meninggal terus repotin orang gitu ya, nyisain utang. Pasti yang kita mau ya kalau bisa kita udah nabung, kita udah investasi, terus ketika kita tua, kita meninggal, kita bisa warisin ke anak cucu kita. Kayak gitu. Jadi 5 ini adalah piramida financial planning yang teman-teman bisa mulai melek gitu ya sama piramida FinPlan ini supaya kita ke depannya tuh jelas. Ke depannya kita jadi anak muda, nanti masa depan kita tuh keuangannya mau seperti apa sih gitu. Target-targetnya itu di setnya itu misalkan, oh 5 tahun lagi kita mau nikah. Oke, berarti kita investasi untuk jangka 5 tahun ke depan kayak gitu. Nah, next slide-nya. Nah, investment mindset. Tadi udah sempat disinggung gitu ya. Kita nggak boleh FOMO, kita harus tahu niat investasi kita tuh apa. Investasi itu nggak langsung auto kaya gitu ya. Investasi hari ini, besok kita langsung kebeli rumah, nggak kayak gitu cara mainnya. Jadi investasi itu adalah kendaraan untuk mencapai financial goals kita tadi. Tadi kan kita udah bikin nih financial plan kita tuh mau seperti apa. Apakah kita mau nikah tadi ya, atau mau nyiapin dana pensiun 30 tahun lagi. Nah, investasi itu kendaraannya, tools-nya untuk kita nyampe ke goals yang tadi. Nah, next-nya. Kita masuk ke prinsip penting dalam berinvestasi. Nah, ada 4 prinsip gitu ya sebenarnya dalam investasi yang kita tuh perlu paham banget gitu. Yang pastinya sebenarnya ini sederhana, tapi sayang banget, banyak banget sampai sekarang tuh kasus-kasus yang pakai pinjol lah buat investasi. Itu kan miris banget ya teman-teman. Harusnya investasi untung malah buntung gitu loh, sampai dikejar-kejar debt collector, nggak bisa bayar, di penjara gitu. Nah, makanya dalam berinvestasi kita tuh nggak boleh yang pertama pakai utang, no debt gitu ya. Kita jangan pernah investasi pakai uang panas, pakai utang, pakai uang buat kita. Misalkan hari ini kita perlu makan, terus pakai uangnya itu buat investasi semuanya. Jadi kita nggak ada duit sama sekali. Nah, itu kurang bijak teman-teman. Terus prinsip yang kedua kita harus punya independent mindset. Jadi mindsetnya itu ya kita mesti punya pikiran yang luas, kita mesti mau belajar terus tadi ya terkait investasi, analisis, kemudian jangan ikut-ikutan orang. Supaya apa? Supaya kita landasan investasinya tuh bener kayak gitu. Terus yang ketiga, no speculation. Saham itu, pasar modal itu dan investasi itu nggak bisa asal spekulasi. Mungkin kita sekali spekulasi, oh mungkin kita lagi untung nih. Bisa aja spekulasi kita tuh bener gitu ya. Tapi kan keberuntungan kan nggak selalu berpihak pada kita gitu kan. Makanya perlu banget kita nggak cuma ngandelin spekulasinya kita aja, tapi kita juga punya skill yaitu analisis tadi. Nah, terus allocate money efficiently. Kita perlu banget mengalokasikan uang tuh dengan bijak gitu ya. Jangan semuanya, oh 100% uang jajan kita investasiin, tapi kita sebulan nggak makan. Itu kan sedih banget gitu. Makanya perlu banget kita punya proporsi yang pas gitu ya. Misalkan 50% buat kita kebutuhan sehari-hari, beli bensin, beli misalkan tadi kebutuhan harian. Terus misalkan 30%-nya buat investasi kayak gitu. Nah, next-nya ada namanya budgeting tips. Nah, tadi kan sempat singgung financial plan. Financial plan itu adalah rencana keuangan tadi ya, yang tadi mau nikah, mau dana pensiun, segala macam gitu ya. Nah, ini aku punya budgeting tips, jadi tips buat teman-teman ngatur uang. Jadi, ini sebenarnya simple banget, mungkin kita udah belajar dari kita kecil gitu ya.
Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu apa ya? Kebutuhan tadi kita harian kita makan, sandang, pangan gitu ya, pakai baju atau misalkan beli pakaian, beli makanan, beli minuman. Terus udah gitu perlengkapan rumah, kalau teman-teman kuliah mungkin perlengkapan kuliah, alat tulis kayak gitu. Terus ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu misalkan teman-teman ada yang mungkin suka gym, suka futsal, atau suka badminton, mungkin sewa gor, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kebutuhan sekundernya. Terus sebelum ke kebutuhan sekunder, teman-teman harus perhatiin kebutuhan primernya dan kewajibannya. Kewajiban teman-teman apa? Misalkan bayar cicilan kuliah, bayar cicilan, misalkan kalau ada yang punya cicilan motor, bayar cicilan motor dan lain sebagainya gitu ya. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya harus rutin dibayar kayak gitu. Nah, baru deh setelah semua kebutuhan primer, kewajiban teman-teman terpenuhi, baru teman-teman sisihin dana untuk nabung dan investasi. Nah, investasinya tuh di mana? Investasinya tuh apa? Jadi banyak banget teman-teman bisa pilih investasi tuh sebenarnya nggak harus. Mungkin kalau dulu terkenalnya ada yang namanya, investasi emas, investasi tanah gitu ya. Kalau zaman dulu kan orang banyak ngumpulin emas, nanti berapa puluh tahun lagi dijual. Nah, sekarang ada yang namanya pasar modal. Pasar modal itu apa sih? Pasar modal itu pasar yang menjual efek. Efek itu apa? Efek itu adalah surat termasuk ya, surat berharga, ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada ETF. Nah, teman-teman tuh bisa jadi investor sejak muda. Jadi nggak harus punya duit berapa ratus juta baru bisa investasi, enggak kayak gitu. Teman-teman dari mulai uang 100.000 aja kita udah bisa investasi kok gitu. Walaupun mungkin nominalnya memang nggak besar, tapi dari hal-hal kecil, dari nominal kecil kita rutinin aja ya, itu bakalan, lumayan gitu hasil investasinya, return-nya kayak gitu. Terus baru kita nyiapin dana darurat. Nah, next slide-nya ada 5 pilar terkait personal finance. Ini simple aja sebenarnya ya. Ya, pastinya dalam personal finance itu ada pendapatan. Kita nggak bisa ngelola keuangan kalau kita nggak ada uangnya gitu ya. Apa yang mau dikelola kalau nggak ada uangnya. Jadi ada pendapatan, terus pengeluaran tadi yang pasti pengeluaran kalau bisa ya jangan lebih besar daripada pendapatan gitu, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Terus udah itu tabungan. Terus abis itu investasi dan hutang piutang. Hutang piutang ini mungkin kalau kita dengar hutang selalu mindset-nya langsung negatif gitu ya. Padahal enggak juga. Kalau misalkan seorang entrepreneur, misalkan teman-teman mungkin ada yang punya bisnis kecil-kecilan, ada yang punya kartu kredit atau misalkan untuk membantu operasional keuangannya gitu ya. Mungkin ada hutang yang produktif. Jadi jangan kalian hutang tapi buat beli iPhone gitu ya. Itu kan kurang bijak kayak gitu. Nah, terus next-nya ada persentase perencanaan keuangan. Ini sebenarnya setiap orang menyesuaikan aja gitu ya. Cuman ini bisa dipakai gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa bisa pakai rumus ini 50% buat kebutuhan, terus juga 30%-nya buat kewajiban. Misalkan teman-teman punya cicilan, oh teman-teman mau skripsi misalkan, perlu laptop baru karena yang lama laptopnya udah kentang gitu ya. Nah, teman-teman bisa sisihin 30%-nya buat cicilan itu. Jadi kalau bisa cicilan teman-teman nggak lebih dari 30% tadi. Terus 20%-nya keinginan. Keinginan itu ya misalkan teman-teman suka healing, suka jalan-jalan gitu ya, oke lah gitu ya, biar nggak stres gitu. Atau teman-teman bisa pakai rumus hitungan 40% kebutuhan. Ini kalau misalkan uang, misalkan ada yang masih tinggal sama orang tua, jadi untuk kebutuhan sehari-harinya nggak terlalu berat gitu ya, makanya bisa 40% buat kebutuhan, 30% kewajiban, 30% lagi keinginan, kayak gitu. Nah, terus next-nya teman-teman yang namanya perencanaan keuangan tadi kan pasti dong nggak mungkin ada rencana kalau nggak ada tujuan. Nah, rencana keuangan tadi dibuat untuk apa? Untuk mencapai tujuan finansial kalian. Tiap-tiap orang finansial goals-nya itu pasti beda-beda. Ada yang tadi mau merit, ada yang mau ibadah umroh mungkin, ada yang mau berangkatin orang tuanya haji, ada yang mungkin mau lanjut sarjana S2 gitu ya. Mau beli rumah dan lain sebagainya itu teman-teman set dulu goals-nya mau ngapain,
lalu rencana keuangannya mau seperti apa. Baru di situ teman-teman bisa deh pilih instrumen investasi teman-teman yang sesuai sama goals dan planning finansialnya teman-teman tadi. Nah, nextnya tujuan keuangan itu ada jangka panjang dan jangka pendek gitu ya, ada long term dan short term. Pastinya kalau jangka waktunya aja beda, pasti instrumennya juga beda teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan mungkin bisa investasi misalkan, oh buat dana pendidikan misalkan mau S2 4 tahun lagi gitu ya. Tapi teman-teman pilihnya instrumen jangka panjang, misalkan obligasi 10 tahun yang baru cair jatuh temponya 10 tahun lagi, ya itu kan salah gitu ya. Jadi jangka waktu teman-teman investasi, tujuan investasinya harus sejalan dengan pilihan instrumen investasinya. Nah, nextnya kita kenalan sama pasar modal. Pasar modal itu tadi aku udah singgung, pasar modal itu ya pasar yang isinya memperjualbelikan efek, ada obligasi, ada saham gitu ya. Nah, ini kalau secara teori gitu ya dari buku saku pasar modal OJK, intinya pasar modal itu sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penawaran umum dan transaksi efek, pengelolaan investasi, dan emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Jadi simpelnya adalah ya, pasar modal itu pasar, cuman bedanya kalau di pasar konvensional mungkin pasar tradisional jualnya daging, sayur gitu ya. Nah, kalau di pasar modal yang dijual adalah efek atau sekuritas gitu ya tadi. Ada saham tadi, ada obligasi, ada reksadana. Nah, kita bakalan bahas satu-satu apa itu saham di slide-slide berikutnya. Dan teman-teman nggak usah khawatir, pasar modal itu udah aman. Ini aja sumbernya dari buku saku pasar modalnya OJK. Artinya apa? Artinya pasar modal itu udah dilindungi, diawasi, dan di bawah otoritas jasa keuangan. Jadi semua transaksi, mekanisme, produknya itu di pasar modal itu udah aman dan udah berizin semua gitu, udah legal gitu ya. Nah, nextnya ada yang namanya pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu apa sih? Sebenarnya pasar modal syariah itu ya sama kayak pasar modal biasa, cuman bedanya ada prinsip-prinsip syariah yang dimasukkan ke dalam pasar modal tersebut. Nah, di mana kalau pasar modal syariah itu mekanismenya nggak boleh bertentangan sama prinsip syariah. Prinsip syariah, ada yang tahu nggak nih? Salah satu prinsip syariah itu apa sih? Nggak boleh apa gitu? Mungkin boleh interaksi di chat box, kita biar nggak satu arah doang. Oke, jadi pasar modal syariah itu yang nggak bertentangan sama prinsip syariah. Tadi salah satu contoh prinsip syariah itu adalah nggak mengandung riba, tuh bener ya teman-teman, nggak boleh riba, nggak boleh mengandung produk atau jasa yang haram gitu ya, mengandung perjudian, mengandung ketidakpastian kayak gitu. Nah, nextnya ada karakteristik dari saham syariah. Karakteristik saham syariah itu apa sih gitu? Yang pertama, prinsip syariah tadi ya, usahanya halal, nggak ada riba. Terus udah gitu mekanisme perdagangannya itu nggak mengandung riba juga, nggak mengandung ketidakpastian. Ketidakpastian itu tadi spekulasi, tebak-tebakan. Nggak tahu itu apa yang dibeli, cara perhitungannya gimana, cara analisisnya gimana. Pokoknya ya nebak aja gitu. Nah, itu nggak boleh. Terus mekanisme transaksinya. Untuk mekanisme transaksinya saham-sahamnya cuma boleh saham syariah kalau yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Jadi saham syariah ini saham-saham yang udah difilter nih, apa aja sih yang masuk saham syariah, apa aja yang enggak kayak gitu. Terus mekanisme transaksi di pasar modal juga nggak boleh pakai margin. Margin itu apa? Jadi di dalam pasar modal ada namanya margin trading. Margin trading itu biasanya dipakai trader handal untuk semacam pinjaman, tapi ada bunganya. Untuk apa? Untuk transaksi gitu. Biasanya ini dipakainya sama profesional trader aja gitu ya, yang memang mereka udah jam terbangnya udah tinggi kayak gitu. Nah, makanya kalau di pasar modal syariah kan nggak boleh riba tadi ya. Makanya nggak boleh ada transaksi margin karena nggak boleh ada persentase bunga riba tadi. Terus no short sell. Short sell itu apa? Jual kosong. Jadi barangnya belum ada, tapi dia udah jualan. Nah, itu nggak boleh di pasar modal syariah.
Nah, terus nextnya, tadi kan yang masuk cuma saham syariah. Saham syariah itu ditentuinnya ada siapa sih gitu. Nah, jadi saham syariah itu mungkin bisa next slide. Saham syariah itu eh next slide. Oke. Sorry, sebelumnya. Yang saham syariah, yang daftar efek syariah. Nah, saham syariah itu apa sih? Jadi saham syariah itu kan saham-saham yang udah lolos screening dari OJK, terus nggak bertentangan sama prinsip syariah tadi ya. Nggak boleh ada riba, nggak boleh haram. Nah, ini ada tahapan screeningnya. Jadi tahapan screeningnya yang paling pertama adalah bisnis screening. Jadi OJK itu bakalan ngefilter nih. Saham-saham ini tuh, kan saham itu landasannya perusahaan gitu ya. Itu perusahaan tuh kerjanya apa, bikinnya apa, bisnisnya apa gitu kan. Nah, bisnisnya itu nggak boleh ada yang mengandung judi, nggak boleh ada perdagangan yang dilarang, perdagangan barang haram kayak misalkan alkohol, minuman keras kayak gitu. Terus juga jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian gitu. Yang tadi ya tebak-tebakan gitu, gambling, money game segala macam. Nah, itu nggak boleh. Terus yang ada transaksi suap menyuapnya itu juga nggak boleh. Jadi kalau misalkan perusahaannya itu ketahuan ada kegiatan 6 kegiatan ini udah pasti nggak bakalan masuk daftar efek syariah. Nah, setelah dari bisnisnya nih, oh bisnisnya udah lulus screening nih, udah oke nih, nggak aneh-aneh gitu ya, nggak ada barang haramnya, nggak ada suapnya tadi. Nah, di screening lagi dari financial ratio-nya. Financial ratio itu apa? Itu adalah rasio keuangannya mereka. Mereka nggak boleh punya hutang berbasis bunga yang lebih dari 45% dari asetnya. Cara ngitungnya gini. Misalkan perusahaannya itu punya aset 100 miliar misalkan. Nah, mereka nggak boleh utangnya itu 45% di atasnya gitu. Misalkan berarti 45% itu dari 100 miliar itu sekitar 45 miliar gitu. Jadi utang berbasis bunganya mereka nggak boleh lebih dari 45 miliar gitu. Karena nggak boleh lebih dari 45% tadi. Nah, terus yang kedua yaitu dari pendapatan non halalnya. Jadi pendapatan non halalnya itu nggak boleh lebih dari 10% dari total pendapatannya. Pendapatan non halal tuh maksudnya apa sih? Misalkan suatu perusahaan plastik nih, aku mau coba tanya deh ke teman-teman. Dari teman-teman, kalau menurut kalian nih, pabrik plastik ya, dia produksinya plastik. Nah, dia itu penghasilannya misalkan 1 triliun. Tapi mereka jual plastik mereka itu salah satunya ke tukang bir gitu. Kan artinya plastik mereka dipakai buat bungkus bir dong. Bener nggak? Nah, menurut kalian itu halal atau enggak? Salah atau enggak? Maksudnya ya halal atau enggak? Pendapatan mereka dari jual plastik tadi dijualnya ke toko bir buat bungkus bir. Menurut kalian itu halal atau enggak sih? Tidak, oke. Haram, oke. Nggak halal, oke. Apa lagi? Nggak halal, oke. Jadi halal sih soalnya general, oke. Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya usahanya tetap halal karena kan mereka jualan plastik. Walaupun si apa namanya customernya dia gitu ya pakainya buat bungkus minuman keras tadi. Nah, yang cara nentuin dia masuk ke efek syariah atau enggaknya tuh apa? Yang nentuin adalah dia tetap terhitung saham syariah asalkan tadi penghasilan dia jual ke supplier si miras tadi tuh nggak lebih dari 10%. Kayak gitu. Jadi dia dapat duit dari si customer miras tadi nggak boleh lebih dari 10% kayak gitu. Kalau misalkan lebih dari 10%, dia nggak akan masuk ke dalam daftar efek syariah kayak gitu. Jadi daftar efek syariah ini udah di screening dari bisnisnya, dari financial ratio-nya oleh OJK yang bakalan di review gitu ya. Jadi bisnis itu kan naik turun ya, nggak mungkin sama terus gitu, nggak mungkin stagnan di sana-sana aja, pasti ada penurunan, penambahan. Nah, kalau daftar efek syariah ini makanya di-review sama OJK setahun itu 2 kali, biasanya di bulan Mei dan di bulan November kayak gitu. Nah, terus next-nya kita masuk ke investor update. Ini sekilas saja. Jadi teman-teman mungkin ini data real gitu ya dari KSEI. KSEI itu Custodian Central Efek Indonesia.
Jadi per Januari 2023, jadi per tahun lalu gitu ya, itu jumlah investor di Indonesia itu udah lebih dari 10 juta investor. Nah, ini kan udah setahun lewat nih, pasti ini udah lebih terupdate lagi. Kalau lebih terupdate pasti investornya jumlahnya pasti lebih banyak kayak gitu. Nah, terus nextnya ada demografinya juga. Jadi rentang usia berapa sih sebenarnya zaman sekarang tuh banyaknya orang-orang itu banyak investasi di usia di bawah 30 tahun, teman-teman. Artinya kan milenial dan Gen Z nih, seumuran kita sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya kita harusnya bersyukur gitu ya. Kenapa sih kita masih muda, kita baru 20-an, kita udah kenal investasi gitu ya. Artinya kan kita masih punya waktu yang lebih panjang buat ngumpulin uang, buat melek investasi, buat ngumpulin dana pensiun dan lain sebagainya gitu. Nah, next slide-nya. Kita langsung ke produk dan alat investasi aja. Panitia boleh tolong next slide. Jadi di pasar modal tadi kan udah kenalan nih. Pasar modal itu adalah pasar tapi yang dijualnya ya efek gitu ya, saham, reksadana, obligasi gitu. Nah, kita apa sih saham itu? Saham itu intinya adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Kalau kita ngomonginnya pasar modal, jadi ya perusahaan yang udah terbuka, udah go public, atau yang kalau teman-teman lihat nih, misalkan di jalan tol ada Jasa Marga, TBK, pokoknya yang udah TBK lah, itu berarti artinya udah listing di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman bisa jadi investornya, bisa beli sahamnya. Belinya di mana? Belinya melalui online trading system. Jadi online trading system itu apa? Itu platform perdagangan elektronik. Contohnya, kalau dari MNC Sekuritas ada namanya Motion Trade. Teman-teman, kalau dulu mungkin pernah dengar gitu ya cerita kalau orang dulu katanya kalau misalkan mau jual beli saham, itu mereka harus datang ke kantor mana lah, bawa-bawa skrip lah, bawa-bawa lembaran banyak gitu ya. Sekarang kita udah pakai handphone aja, kita udah bisa jadi investor gitu loh. Klik-klik, pencet-pencet kayak belanja di e-commerce gitu, kita udah bisa jadi investor saham. Nah, jadi kalau saham tadi bagian kepemilikan, kita artinya punya hak. Haknya tuh apa? Kita punya hak kepemilikan. Jadi teman-teman bisa bangga nih mau punya satu lot doang gitu ya. Kalian beli saham Jasa Marga misalkan, atau misalkan beli saham yang lain deh apa ya yang lagi terkenal misalkan apa Goto gitu ya misalkan. Kalian punya modal nggak nyampe 10.000, kalian beli saham Goto, kalian udah bisa ngaku nih, ih gue punya saham nih di Goto gitu kan. Kalian udah jadi investornya Goto gitu. Dan ya kalian walaupun kepemilikan cuma 0,0000%, tapi kalian investor gitu. Nah, di saham itu ada yang namanya hak kepemilikan tadi, yang dimana dia melekat gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya saham, teman-teman punya hak kepemilikan, punya hak partisipasi untuk rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, terus produk berikutnya ada yang namanya reksadana. Reksadana itu apa? Reksadana itu wadah bagi investor untuk investasi di instrumen investasi yang udah dikelola. Jadi gini, kalau saham tadi kita beli perusahaan. Kalau reksadana, kita beli produk yang udah dikelola sama manajer investasi namanya. Teman-teman, analoginya kayak gini. Kalau beli saham, teman-teman itu kayak beli buah. Beli buah di toko buah, teman-teman pilih sendiri mana buah yang bagus, mana buah yang mana buah yang sehat lah gitu ya. Tapi kalau reksadana, teman-teman kayak beli rujak, semuanya udah dikelola sama si tukang rujaknya tadi gitu ya. Ngomongin makanan jadi lapar gak sih? Jadi kayak dikelola sama tukang rujaknya gitu ya. Mereka udah pilihin nih, nanasnya berapa, ininya berapa, udah jadi satu paket. Nah, kayak gitu reksadana. Reksadana itu udah dipaketin, udah dikelola sama manajer investasi. Ibaratnya manajer investasi tadi kayak tukang rujaknya tadi gitu ya. Mereka udah pilihin, nah kita tinggal pilih mau beli rujak yang banyak apanya gitu. Produk apakah banyak buah tertentunya atau sama kayak gitu. Nah, nextnya tadi di saham ada imbal hasil. Pasti dong, tadi kan di awal kan ngomong ya, investasi tujuannya untuk dapat profit, untuk dapat return gitu ya. Nah, saham itu ada keuntungan dan ada resikonya. Yang namanya investasi nggak lepas dari resiko, teman-teman. Tadi kan di awal udah dibilang, nggak mungkin langsung auto kaya gitu ya. Nah,
imbal hasil dari saham itu ada dua, ada capital gain dan ada dividen. Capital gain itu apa? Capital gain itu adalah ketika teman-teman beli saham, sahamnya misalkan kalian beli di harga 1.000. Terus di periode waktu misalkan let's say 2 bulan kemudian sahamnya naik jadi 1.500. Nah, teman-teman jual 1.500. Ya pasti dong kalian untung. Itu namanya capital gain. Jadi selisih untung dari jualan di harga yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, kalau dividen tadi itu laba yang dibagikan si perusahaan. Tadi kan saham nih, kita beli perusahaannya, kita punya kepemilikan kan, kita punya hak. Nah, kita juga berhak atas labanya mereka. Jadi kalau mereka dapat untung ya kita berhak dapat. Dapatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dividen. Dividen itu apa? Dividen itu laba yang dibagikan kepada para pemegang saham kayak gitu. Nah, selain imbal hasil, ada yang namanya ya resiko tadi ya. Resikonya apa aja sih kalau di saham? Saham itu kan termasuk ke investasi yang punya resiko tinggi atau sebutannya high risk gitu ya. Makanya teman-teman nggak bisa investasi modal cap-cip-cup langsung beli, itu nggak mungkin bisa investasi di saham kayak gitu. Nah, jadi resikonya ya kebalikannya. Kalau tadi ada capital gain, nah kalau resikonya itu ada capital loss. Capital loss itu apa? Capital loss itu ketika teman-teman beli saham, misalkan kalau tadi belinya 1.000, tapi harganya turun jadi 500. Teman-teman jualnya 500. Ya logikanya teman-teman masa modalnya lebih gede daripada harga jualnya. Nah, itu namanya capital loss. Selisih rugi yang terrealisasi karena teman-teman jualnya di harga lebih rendah daripada teman-teman beli tadi. Terus resikonya juga ada perhentian perdagangan. Jadi kan kalau saham, pasar modal Indonesia itu diselenggarakan dan diaturnya tuh sama Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, Bursa Efek Indonesia ini berhak untuk memberhentikan perdagangan sementara atau namanya itu teman-teman jadi nggak bisa lakuin transaksi di suatu saham itu karena biasanya ada unusual market activity, jadi ada aktivitas pasar yang nggak normal gitu ya, kenaikan atau penurunannya terlalu drastis, terlalu fluktuatif. Nah, itu biasa Bursa Efek itu bakalan memperhentikan perdagangannya kayak gitu. Nah, terus tadi kan ada reksadana gitu ya. Boleh next slide-nya. Jadi kalau produk yang kedua tadi ada reksadana. Reksadana itu ada macam-macamnya lagi. Ada 4 sebenarnya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, dan reksadana campuran. Nah, yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah portofolio yang dikelola sama si manajer investasi. Jadi intinya isinya tuh apa aja sih yang beda? Kalau reksadana pasar uang ya pasti lebih banyak di instrumen pasar uang, contohnya di depositonya dan instrumen pasar uang lainnya gitu ya. Kalau reksadana pendapatan tetap itu kan contohnya ada obligasi gitu ya. Nah, artinya kalau reksadana pendapatan tetap ya reksadananya itu lebih banyak di obligasinya, persentasenya. Terus kalau yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana saham itu ya berarti 80%-nya minimal itu ada di saham. Baru sisanya misalkan 20%-nya itu ada campuran dari instrumen pasar uang, ada campuran dari obligasi kayak gitu. Nah, terus yang keempat ada reksadana campuran. Kalau reksadana campuran ini reksadana yang isinya produknya macam-macam dari ketiga tadi, ada sahamnya ada obligasinya ada depositonya juga gitu, dicampur semuanya makanya namanya reksadana campuran. Tapi masing-masing persentasenya nggak boleh lebih dari 79% kayak gitu. Jadi ini semua tuh udah ada komposisi perhitungannya. Nah, reksadana kalau kita investasi di reksadana itu untungnya apa sih gitu ya? Pasti imbal hasilnya ya ada capital gain. Sama kayak saham tadi. Kalau bedanya kan tadi beli di produknya aja gitu ya. Kalau yang satu produknya saham, yang satu ya reksadana. Nah, dua-duanya sama-sama bisa menghasilkan keuntungan dari capital gain. Ketika teman-teman beli misalkan reksadananya beli reksadana di harga 2.000, teman-teman jual di 2.500 ya. Berarti teman-teman untung 500 rupiah tadi ya. Nah, nggak lepas dari resiko juga, ada yang namanya resiko capital loss juga, sama aja kayak saham tadi. Bedanya kalau capital loss-nya reksadana tadi misalkan belinya 2.000, ternyata turun jadi 1.500, teman-teman jual di 1.500. Nah, 500-nya malah jadi rugi kayak gitu. Terus ada pembubaran produk.
Karena tadi kalau reksadana itu kan produk kayak rujak tadi ya yang dikelola sama manajer investasi. Nah, kalau jadi kalau misalkan si manajer investasinya itu dibubarkan produknya gitu ya, jadi produk kelolaannya itu dibubarkan, makanya ya kita bakalan kehilangan uang kita kayak gitu. Nah, terus nextnya ada sebenarnya satu lagi namanya exchange traded fund. Tapi aku mungkin kalau buat teman-teman pemula karena kita kan tadi langkah awal investasi gitu ya. Nah, ini sekilas saja pengetahuan buat teman-teman. Jadi exchange traded fund ini apa sih? ETF namanya. ETF itu sebenarnya pada dasarnya mirip-mirip kayak reksadana. Cuman dia cara mekanismenya itu kayak mekanisme perdagangan saham dalam hal transaksi jual belinya. Nah, ETF ini yang membedakan adalah underlying-nya. Underlying tuh kayak apa ya, aset yang mendasarinya itu kalau ETF ini dia itu pakai namanya indeks kayak gitu. Nah, perbedaan reksadana dan ETF tuh apa sih? Kalau misalkan ETF katanya reksadana berarti nggak ada bedanya dong. Nah, tadi kan bedanya salah satunya mekanismenya, dia kayak perdagangan saham. Nah, next slide-nya boleh. Jadi bedanya reksadana sama ETF, kalau reksadana itu perdagangan itu lewat tadi namanya manajer investasi atau agen penjual efek reksadana atau disebutnya APEP gitu ya. ETF dia diperjualbelikan itu melalui dealer partisipan atau di broker manapun. Contohnya kayak MNC Sekuritas. MNC Sekuritas ini juga tadi kan aku sempat singgung di awal punya lisensi sebagai broker di pasar modal. Nah, terus udah gitu kalau reksadana minimal pembeliannya namanya 1 unit penyertaan. Nah, kalau ETF namanya itu kalau di pasar primer itu namanya creation unit. Dia itu minimalnya 1000 lot. 1000 lot sama dengan 100.000 unit. Itu banyak banget gitu ya. Nah, kalau di pasar sekundernya teman-teman bisa beli ETF sebanyak mulai dari 1 lot gitu atau 100 unit. Nah, biaya transaksinya. Kalau reksadana, biaya transaksinya itu ya sesuai penjualan pada umumnya gitu. Biasanya 1-3%. Nah, kalau ETF itu beda-beda tergantung biaya komisi yang ditentuin sama si brokernya gitu loh. Jadi bisa aja antara broker A sama broker B biaya transaksi ETF-nya tuh beda gitu loh, kayak gitu. Nah, terus resiko transaksi. Kalau di reksadana itu resikonya kan tadi ya pembubaran produk, resiko manajer investasinya yang dibubarkan gitu. Nah, kalau ETF itu resiko transaksinya itu bisa dikontrol sebenarnya karena transaksi jual belinya itu secara real time. Kita bisa selama jam perdagangan itu buka gitu ya jam 9 sampai jam 4 sore itu kita bisa langsung lihat gitu. Sedangkan kalau reksadana itu baru bisa kelihatan nilai aktiva bersihnya ketika pasar itu udah tutup. Jadi biasanya tuh di hari misalkan tutupnya kan jam 4 ya. Baru di malamnya baru kelihatan nilai aktiva bersihnya berapa kayak gitu. Terus harganya tadi ya reksadana harganya itu di akhir hari baru dia ditentukan gitu. Sedangkan kalau misalkan ETF itu kayak saham dia real time saat itu berlangsung ya nilainya real segitu. Terus underlying-nya kalau reksadana underlying-nya itu saham, kalau ETF tadi ya underlying-nya itu indeks acuan. Terus settlement itu apa sih? Settlement itu namanya penyelesaian gitu. Jadi penyelesaian reksadana saham itu T+7, jadi 7 hari setelah dilakukan transaksinya. Sedangkan kalau ETF itu T+2 sama kayak saham 2 hari setelah transaksi dilakukan. Terus dealer partisipan. Kalau reksadana itu nggak kenal namanya dealer partisipan, kalau ETF itu ada yang namanya dealer partisipan. Nah, kemudian bisa next-nya lagi, kita ngomongin ETF, kebetulan Bursa Efek Indonesia itu ada program nih teman-teman yang mungkin tertarik, terutama buat teman-teman yang udah pengalaman gitu ya, teman-teman KSPM-nya. Bursa Efek Indonesia itu lagi adain IDX Investor Reward Program 2024. Nah, ini tuh apa? Ini adalah program semacam kompetisi yang diadakan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan transaksi ETF dan waran terstruktur. Nah, jadi hadiahnya banyak banget sampai ratusan juta rupiah. Caranya gimana?
teman-teman bisa transaksi ETF atau waran terstruktur. Jadi kalau misalkan dia ada token-token perhitungannya, misalkan teman-teman beli 5 juta, satu kali teman-teman dapat 1 token. Tokennya ini diapain? Nanti diakumulasi. Siapa yang punya token tertinggi, siapa yang tokennya terbanyak, dia dapat hadiahnya, kayak gitu. Nah, nanti buat detail informasinya teman-teman bisa cek di Instagramnya IDX ya, Indonesia Stock Exchange. Bisa next slide aja. Terus kemudian, nah ini rewardnya tadi ya. Jadi ada 2 periode nih, periode sampai bulan Juni, nanti juga ada lagi sampai bulan September. Nah, di masing-masing periodenya ada 20 pemenang yang dapat hadiahnya itu top up RDN 5 juta rupiah per orang. Terus ada grand prize-nya, yaitu dilihat dari 3 kategori. Ada most active investor, jadi ini investor yang paling aktif melakukan transaksi, mereka bakal dapat 15 juta rupiah. Kemudian ada highest value investor, itu 15 juta rupiah juga. Dan ada ultimate lucky draw. Jadi dari token yang tadi teman-teman kumpulin, nanti diundi satu pemenang yang beruntung, ya dia dapat iPhone 15 Pro Max, kayak gitu. Nah, next-nya. Tadi sempat singgung, beli produk investasinya di mana? Di online trading system. Online trading system itu salah satunya ya Motion Trade gitu ya, by MNC. Teman-teman mungkin kalau yang belum punya, sekarang bisa buka Play Store-nya, bisa download Motion Trade-nya. Teman-teman udah bisa mulai langkah awal sebagai investornya, dimulai dari buka rekeningnya dulu. Teman-teman nggak bisa investasi kalau nggak punya rekening investasi gitu kan. Dan teman-teman bisa, kalau teman-teman udah punya rekeningnya, udah buka akunnya, teman-teman bisa transaksi saham, bisa transaksi reksadana, bisa transaksi obligasi, dan teman-teman bisa mulai jadi investor. Nah, selain online trading system tadi, teman-teman perlu analisa. Nah, kalau di saham, ada yang namanya analisa fundamental dan teknikal. Ini tuh apa sih gitu ya? Singkatnya, analisis ini dipakai untuk teman-teman tuh nentuin saham ini layak dibeli atau enggak sih gitu kan. Berpotensi untuk menguntungkan atau enggak sih. Kalau misalkan teman-teman analisis fundamental, fundamental itu ngelihatnya dari mana? Dari si bisnis perusahaannya. Misalkan role bisnisnya kayak apa, bisnis modelnya seperti apa, kemudian manajemennya kayak gimana, ada kasus enggak gitu ya, pengelolaannya. Pokoknya terkait sama bisnisnya. Kalau teknikal, itu analisisnya dilihat dari grafik pergerakan harga. Nah, ini kan kalau ini mungkin kecil kali ya. Kalau di sini kelihatan ada grafik harga. Nah, biasa itu teknikal itu digunakan untuk analisis jangka pendek gitu ya, investasi jangka pendek. Biasanya pakai analisis teknikal. Nah, terus karena ya 2 analisis yang berbeda, pasti tools-nya juga beda gitu kan. Nah, ini salah satu fitur-fitur dari Motion Trade. Jadi Motion Trade itu platform online system trading dari MNC Sekuritas sejak 2016 gitu ya. Di mana fiturnya udah lengkap banget. Teman-teman udah bisa buka akun secara online. Semuanya nggak perlu ke kantor cabang manapun, teman-teman klik dari handphone, kalian bisa punya rekening investasi. Terus ada voice comment. Voice comment ini fitur yang dirancang waktu lagi COVID. Kan semua kan waktu itu masih ngurangin sentuhan gitu ya. Makanya pakai fitur suara. Terus udah gitu ada MNC Research juga. Jadi tiap pagi MNC itu selalu punya tim riset yang ngasih update berita. Apa sih yang terjadi? Misalkan di market global lagi kenapa? Terus indeksnya lagi seperti apa? Naik atau turun? Kayak gitu. Terus super order. Super order itu ya fitur-fitur unggulannya MNC buat input order. Terus ada speed order, ada trading view chart. Terus juga yang paling nggak kalah pentingnya lagi ada syariah akun. Tadi kan kita udah belajar pasar modal syariah secara sekilas gitu ya. Kalau teman-teman mau jadi investor syariah, teman-teman bisa buka syariah akunnya di Motion Trade tadi. Bedanya apa? Nanti kalau teman-teman buka di syariah akun, teman-teman itu nggak bakalan bisa ngelakuin transaksi di saham yang nggak syariah, karena bakalan langsung dicorek tuh, langsung kelihatan. Teman-teman mau beli saham yang misalkan nih dia jualan miras, nanti bakalan pop up tuh, ada ayat hadisnya. Jadi teman-teman tenang aja gitu, investasi tuh udah serba mudah kayak gitu. Terus MNC juga ada namanya MNC Filantropi, teman-teman ini lagi bulan Ramadan gitu ya. Kita percaya bahwa sebagian harta kita nggak sepenuhnya milik kita gitu ya, ada milik orang lain gitu kan. Teman-teman
jangan lupa untuk zakat gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakuin zakat saham melalui MNC Filantropi. Jadi ada wakafku, infakku, zakatku. Nah, ini bakalan 100% uangnya itu dikasih ke anak-anak kaum duafa di Rumah Zakat Indonesia, kayak gitu. Nah, kemudian tadi ngomongin analisis fundamental teknikal, kalau mau jangka panjang bisa next slide. Jadi kalau mau jangka panjang lebih perdalam ke analisis fundamentalnya, sebagian kecilnya analisis teknikalnya buat tahu market timing aja, kapan sih kita masuknya, kapan kita jualnya gitu ya. Kalau short term atau investasi jangka pendek, itu lebih dominan pakai analisis teknikal. Biasanya ini dipakai sama trader-trader kayak gitu. Paling itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan ditanyakan aja. Mungkin waktu dan tempat aku kembalikan kepada moderator. Thank you. Oke, Beka, terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat informatifnya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah ada gambaran lebih luas belum nih untuk teman-teman mulai berinvestasi? Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab bagi peserta yang memiliki pertanyaan. Dan ada rewardnya nih teman-teman, yaitu rekening dari nasabah senilai Rp100.000 untuk 3 penanya terbaik. Nah, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand dengan menyebutkan nama dan asal instansinya. Kepada peserta yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand. Oke, ada pertanyaan pertama dari Kak Dinda Bella Nurjana. Jika untuk para pemula yang akan terjun di dunia investasi dan ingin memulai investasi di bidang reksadana, saham, apakah reksadana tersebut untuk para pemula? Apakah perlu setiap bulannya berinvestasi? Pasti ada terlintas di pemikiran para pemula ragu berinvestasi reksadana karena setiap bulannya ditagih untuk investasi. Dan jika saham tersebut sedang ada kenaikan harga, apakah perlu menjual saham agar memiliki keuntungan? Bagaimana Kak? Bisa langsung dijawab Kak? Oke, aku langsung jawab aja ya. Untuk Dinda, thank you buat pertanyaannya. Kalau untuk investasi, teman-teman sebenarnya nggak perlu takut untuk ditagih setiap bulan. Nah, harusnya reksadana itu nggak ada penagihan, teman-teman. Jadi, ya sama aja kayak kalian beli barang gitu ya. Kalian bisa beli, nanti reksadana yang udah dibeli masuknya ke portofolio. Teman-teman mau jualnya bulan depan atau misalkan mau jualnya 1 tahun lagi, itu hak teman-teman. Dan teman-teman nggak punya kewajiban untuk top up atau bakalan ditagih tiap bulan, itu nggak ada. Jadi di dalam pasar modal itu nggak ada yang namanya tagihan, kecuali kalau tadi margin trading ya, itu beda lagi. Tapi kalau misalkan reksadana, saham, teman-teman nggak perlu takut untuk ditagih setiap bulan, karena sifatnya itu teman-teman baru transaksi ketika teman-teman pencet jual beli sendiri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ngelakuin pembelian, ya teman-teman nggak akan ada tagihan apa-apa kayak gitu. Apakah cukup menjawab? Bagaimana Kak Dina bilang, apakah menjawab? Oke, sudah cukup. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu Kak Rio Purnama. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan saham yang bagus dengan saham yang sampah dan seberapa pengaruh berita atau laporan keuangan dalam memilih perusahaan? Jika berpengaruh, bagaimana cara memilah suatu saham tersebut? Silakan Kak untuk dijawab. Oke, thank you Rio buat pertanyaannya. Gimana cara bedain saham yang bagus dan saham yang sampah gitu ya? Wah, jadi tadi tipsnya analisis fundamental dan teknikal. Teman-teman tentuin, kalau misalkan mau investasi jangka panjang tadi, mau beli saham perusahaannya pakai sisi fundamental, ya pasti lihatnya dari analisis fundamental. Karena ini tadi ada nyinggung laporan keuangan, jadi kita anggap aja pakai analisis fundamental gitu ya. Nah, aku punya beberapa key point gitu ya, beberapa kunci-kunci buat teman-teman bisa
tentuin saham sampah atau enggak, saham bagus atau enggak, kalau pakai analisis fundamental. Yang pertama, teman-teman lihat laporan keuangannya dari laba ruginya. Perusahaan itu rugi terus kah? Atau labanya bertumbuh nggak sih? Perusahaan yang bagus itu pasti yang labanya bertumbuh. Kenapa? Kalau dia labanya bertumbuh, otomatis modalnya bertumbuh, perusahaannya jadi bisa ekspansi gitu ya, bisa makin melakukan perluasan inovasi apapun, dan semakin berkembangnya bisnis, ya pasti biasanya labanya semakin berkembang, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, lihat dari return on equity. Return on equity itu apa? Jadi seberapa besar sih dia efektif nggak sih dalam menghasilkan labanya gitu loh. Dari semua modal kerjanya dia, dari asetnya dia, kayak gitu. Teman-teman bisa lihat itu. Terus teman-teman juga bisa lihat dari sisi manajemennya. Manajemennya ini misalkan enaknya kalau investasi di pasar modal itu kan teman-teman bisa ngecek perusahaan ini TBK, pemiliknya siapa, komisarisnya siapa gitu ya. Teman-teman kalau misalkan mau lihat si perusahaannya itu macam-macam atau enggak, teman-teman ketik aja namanya, misalkan siapa gitu ya. Dia pernah nggak sih terlibat kasus utang, kasus korupsi, penggelapan dana, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan mau lihatnya saham bagus atau enggak dari sisi fundamental, teman-teman lihat laba bertumbuh, lihat ROE-nya, kemudian lihat dari sisi manajemennya. Jadi teman-teman lihat di sana. Terus sama satu lagi utangnya. Rasio utangnya itu tinggi nggak sih? Kalau misalkan dia banyak utangnya sampai 2 kali lipat dari modalnya, nah itu red flag gitu ya. Teman-teman sebaiknya nggak investasi di perusahaan yang kayak gitu. Nah, terus kalau seberapa pengaruh berita? Wah, saham itu banyak banget isunya, maksudnya gampang banget lah kemakan isu gitu ya. Misalkan isu sinyal 4G dihapuskan misalkan, wah itu pasti saham-saham yang berkaitan sama telekomunikasi itu anjlok. Terus misalkan kasus misalkan wabah COVID gitu ya, vaksin dari perusahaan X gitu ya, terus nanti saham-saham perusahaan farmasi naik kayak gitu. Jadi erat banget sama pengaruh berita. Tapi kalau teman-teman investasi jangka panjang, selama teman-teman tahu, udah ngerti, udah analisis nih, oh perusahaannya oke kok, itu kalau ada isu misalkan berita apa terus sahamnya jadi turun 3% atau berapa persen di dalam 1 hari, ya udah teman-teman bisa, ah ya udah gitu, selama bisnisnya nggak kenapa-napa kok, masih untung kok gitu, masih bertumbuh kok, kayak gitu. Apakah cukup menjawab, Rio? Oke, semoga pertanyaan dari Karyo cukup menjawab ya Karyo. Oke Kak, kita masuk pertanyaan ketiga. Selamat sore Kak, saya Devi Triana dari Prodi Manajemen. Izin bertanya, apakah saat kita menjual saham saat harga saham sedang tinggi, saham kita bisa langsung terjual, sedangkan di saat yang bersamaan pasti banyak yang ingin menjual juga. Terima kasih Kak. Silakan Kak untuk dijawab. Thank you Devi. Nah, kalau harga saham apakah saat kita menjual saham saat harga sedang tinggi, saham kita bisa langsung terjual, sedangkan di saat yang bersamaan pasti banyak yang ingin menjual. Oke. Nah, jadi jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena di pasar modal itu ada yang namanya likuiditas. Teman-teman kalau mau investasi, selain ngelihat produknya tadi, kalau di saham, teman-teman harus lihat namanya likuiditasnya. Likuiditas itu apa sih? Seberapa liquid, seberapa banyak orang yang mau jual beli di saham itu. Nah, kalau misalkan contoh tadi Devi, misalkan beli saham di saham yang transaksinya tuh banyak, tiap hari ada aja yang mau beli gitu ya, tiap hari ada aja yang mau jual. Contohnya biasanya saham-saham blue chip, saham-saham yang emang di first liner gitu ya, saham-saham yang kapitalisasinya tinggi. Nah, itu pasti kalau Devi jual, kemungkinan ya pasti akan ada aja yang mau beli. Kenapa? Karena ya ada pihak penjual dan pihak pembeli. Tapi kalau Devi belinya di saham yang saham tidur gitu ya, saham yang gak gerak kemana-mana, yang sepi peminatnya, pembelinya, nah itu biasanya susah untuk jualnya kayak gitu. Nah, kalau harga saham sedang tinggi, nah ini kita masih, kalau saham itu erat kaitannya sama demand and
aduh aku jadi lupa. Permintaan dan penawaran gitu ya. Jadi kalau saham biasanya justru saat banyak yang mau beli, harganya naik nih, terus kamu mau jual. Mungkin pihak jualnya juga banyak, tapi kalau lebih banyak pihak yang mau beli, pasti harga yang sahamnya itu tinggi dan kamu bisa aja langsung kejual saham kamu kayak gitu. Apakah cukup menjawab? Oke, semoga pertanyaan dari Kak Devi cukup menjawab ya, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, Kak, dari Kak Gemma Ramadan. Selamat sore, Kak. Izin bertanya, dari beberapa jenis instrumen investasi yang telah dijelaskan tadi, yang paling cocok untuk pemula itu reksadana, Kak. Nah, reksadana sendiri itu kan ada beberapa jenis reksadana saham yang mana yang kira-kira cocok untuk pemula? Oke. Mungkin aku klarifikasi dikit gitu ya. Kalau jenis reksadana itu tadi kan ada 4 nih, ada pendapatan tetap, ada saham, ada campuran, ada pasar uang. Nah, dari 4 ini mereka punya resikonya masing-masing. Resiko yang paling rendah itu ada di reksadana pasar uang gitu, itu paling rendah resiko. Dan yang paling tinggi resiko reksadana saham. Nah, kalau untuk pemula ya pastinya cocoknya di reksadana pasar uang tadi atau reksadana pendapatan tetap itu juga oke. Kenapa? Karena kalau reksadana pendapatan tetap itu kan produknya mayoritas di obligasi. Obligasi itu biasanya diterbitkan oleh pemerintah biasanya. Nah, namanya pemerintah itu negara gitu ya, itu peluang untuk bangkrutnya itu minim banget. Apalagi kalau misalkan kayak Indonesia nih, Indonesia itu untuk jadi negara yang bangkrut tuh kecil banget lah gitu ya. Kayak gitu. Jadi mungkin untuk pemula bisa masuk di reksadana pasar uang atau reksadana obligasi kayak gitu. Thank you. Oke, semoga menjawab ya, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Anistia Palupi. Selamat sore, Kak. Saya Anistia Palupi, izin bertanya. Apa plus dan minusnya menggunakan fitur super order pada mesin trade? Terima kasih. Oke. Thank you Anistia buat pertanyaannya. Kalau plus minusnya menggunakan fitur super order gitu ya. Jadi sebenarnya kalau super ordernya motion trade itu ya namanya juga super order. Motion trade itu satu, dia jam perdagangan itu nggak pernah nge-lag, bener-bener lancar gitu ya. Terus udah gitu, apalagi kalau buat trader gitu ya yang mereka jangka pendek itu yang ngelihatnya mesti jam-jaman, menit-menitan gitu ya, itu mereka perlu platform yang nggak nge-lag gitu. Karena kalau nge-lag dikit, salah pencet dikit, udah ketinggalan gitu ya, harga sahamnya udah di mana, mereka belum pencet order, kayak gitu. Terus juga sama kalau super ordernya motion trade itu, teman-teman bisa nggak harus pantau. Misalkan nih, anggaplah misalkan teman-teman ada kuliah di jam 9 atau ujian, nggak boleh lihat handphone. Sedangkan jam 9 itu pasar baru buka, tapi teman-teman mau beli jual saham, teman-teman bisa masukin ke fitur namanya Good Till Cancel atau GTC order. Jadi teman-teman misalkan malam ini teman-teman lagi free, oh lagi analisis saham apa, terus teman-teman mau beli saham A gitu misalkan. Terus ya udah teman-teman bisa inputnya dari malam. Jadi begitu besok market buka, teman-teman bisa beli sahamnya tanpa harus di saat itu karena teman-teman udah input ordernya dari malam di GTC order tadi kayak gitu. Thank you. Oke, Next terima ya. kasih untuk jawabannya. Semoga pertanyaan dari Kak Anistia menjawab, cukup menjawab. Kemudian kita menuju ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Dari Muhammad Nusron Zauhari. Untuk pemula nih, Kak, dalam memilih investasi, kita sudah menentukan untuk apa ke depannya, seperti menikah. Bagaimana cara kita menentukan kita invest kemana? Oke, thank you Nusron ya berarti panggilannya mungkin. Oke, kalau tadi udah nentuin nih mau tujuannya buat apa? Tadi tujuannya buat nikah. Oke, teman-teman mau nikah. Nah, tentuin kan jangka waktunya misalkan teman-teman let's say sekarang umur 20. Oh, teman-teman mau nikah umur 27 misalkan 7 tahun lagi. Nah, 7 tahun itu kan waktu yang cukup panjang gitu ya atau moderat lah, nggak terlalu pendek tapi juga nggak terlalu panjang karena biasanya kalau jangka panjang tuh orang bisa 10 tahun, belasan tahun kayak gitu. Nah, kalau teman-teman udah nentuin time frame-nya atau jangka waktunya itu berapa lama, nah
teman-teman kalau misalkan tadi ngomonginnya nikahnya 5-10 tahun lagi, teman-teman bisa pilih ke instrumen saham. Atau misalkan mau ke obligasi yang 5 tahun gitu. Itu bisa banget. Nah, biasanya semakin jangka waktunya makin panjang ya itu lebih santai gitu ya, karena kan ya kalian masih punya waktu panjang gitu untuk investasi, duitnya nggak buru-buru dipakai gitu. Tapi kalau misalkan kamu misalkan contoh misalkan tahun depan kamu mau nikah ya jangan di saham gitu, karena bisa aja sahamnya belum banyak profitnya atau misalkan, masih masih di situ-situ aja gitu. Gitu Nusron. Mungkin better kalau pemula kalian bisa masuk ke reksadana atau ke saham gitu. Thank you. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan khusus dari aku sendiri nih Kak. Saya mau nanya Kak, mengapa penting bagi pemula untuk memahami profil risiko mereka sebelum berinvestasi nih Kak? Oke, kenapa penting banget tahu profil resiko? Bagus banget pertanyaannya, thank you. Jadi profil resiko tiap orang itu pasti beda-beda, bener nggak? Mungkin aku bisa profil resikonya tinggi atau moderat gitu ya, atau agresif gitu ya. Bisa aja mungkin siapa? Misalkan moderatornya gitu ya, Igo ya panggilannya ya, atau Gunawan? Igo. Igo Kak, Igo. Oh, oke, Igo. Misalkan Igo bisa aja dia profil resikonya rendah, dia takut resiko, dia nggak mau kehilangan duitnya atau mau kehilangan duitnya tapi nggak berani gede-gede gitu. Nah itu pasti beda-beda kan tiap-tiap orang. Nah kalau landasan awal dalam investasi selain tadi kita tahu produknya mau kemana, kita penting tahu diri kita. Maksudnya tahu profil kita tuh seperti apa. Oh karakter gue takut nih misalkan, kamu orangnya yang takut kena resiko fluktuasi harga, kalian takut uangnya hilang gitu ya, atau uangnya nggak mau loss banyak-banyak gitu. Nah itu kan kalian sesuaiin sama profil resiko. Nah tadi sesuai sama pilihan produk-produk investasinya tadi, kalau misalkan kalian ngerasa, oh kayaknya profil resiko kalian tuh rendah deh, kalian nggak berani tinggi resiko, kalian bisa masuk ke obligasi. Karena obligasi itu diaturnya biasanya sama pemerintah dikeluarinnya gitu kan. Terus juga jelas, terus jangka waktunya juga jelas kayak gitu. Terus biasanya bahkan rate-nya atau apa namanya, besaran imbal hasilnya itu udah diumumin dari awal kayak gitu. Terus udah gitu kalau misalkan kalian profil resikonya rendah juga bisa juga misalkan mau ke reksadana tadi pasar uang gitu. Kalau kalian rada moderat gitu ya, rada tengah-tengah, berani sih resiko tapi nggak berani-berani banget, teman-teman mungkin bisa mulai di reksadana saham kayak gitu. Jadi tetap ada investasi saham tapi itu kan karena reksadana dikelola sama manajer investasi, nah teman-teman dikelolainnya sama ya manajer investasi gitu. Nah kalau misalkan teman-teman resikonya berani nih high risk high return gitu ya, "Wih bodo amat gue orang kaya gitu ya, duit gue 100 juta hilang hari ini nggak apa-apa," gitu, bisa minta lagi kan gitu. Nah itu teman-teman bisa Yang ini di nih. Coba Zoom instrumen siapa dia ada yang saham ganteng gitu. nggak? Nah, Jangan lihat. karena Ih, instrumen saham najis. itu instrumen yang Keganjing mana ada. Iya, investasi yang paling tinggi peluang potensi keuntungannya tapi juga tinggi resikonya kayak gitu. Jadi teman-teman perlu tahu profil resiko kalian itu seperti apa, baru teman-teman bisa tentuin. Kalau misalkan kalian profil resikonya rendah, jangan ke instrumen yang resikonya tinggi gitu. Nanti kalian kena mental yang ada kayak gitu. Paling itu dari aku, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Dan terima kasih juga Kak untuk pemaparan materi pada sore kali ini. Kak Catherine, tak terasa saatnya kita harus mengakhiri sesi webinar kita pada sore hari ini. Adapun kesimpulan dari sharing session kita pada sore hari ini ialah investasi merupakan langkah penting dalam merencanakan keuangan untuk masa depan. Prinsip-prinsip investasi dan perencanaan keuangan yang baik menjadi landasan utama dalam memilih produk dan alat investasi yang sesuai. Pasar modal merupakan salah satu pilihan investasi yang menarik, namun perlu pemahaman yang baik tentang konsep dan cara kerjanya. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat memilih produk dan alat investasi yang sesuai dan dengan tujuan keuangan kita. Oke, terima kasih kepada Kak Catherine Florencia atas ilmu yang sangat berharga. Juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dan aktif dalam sesi webinar kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mengelola keuangan kita.
Marilah kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada rekan saya Hurul Aini selaku Master of Ceremony. Kepada Kak Hurul Aini, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ibu Gunawan selaku moderator kita pada acara hari ini, serta Kak Catherine Florenciamo selaku pembicara yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat untuk teman-teman yang menghadiri webinar nasional hari ini. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Baik, teman-teman, mari terlebih dahulu untuk melakukan sesi foto bersama sebelum menutup kegiatan kita acara pada hari ini. Kepada seluruh peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama nih, teman-teman. Oke, slide kedua. Dan tiganya teman-teman boleh gayanya bebas. Oke, dan diingatkan lagi untuk melakukan absensi kehadiran untuk sertifikat dan jangan lupa untuk di-screenshot kegiatan hari ini sebagai bukti telah mengikuti kegiatan webinar pada acara hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Catherine Florenciamo untuk waktu dan materi yang telah disampaikan dan semoga ilmu yang diberikan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti webinar pada hari ini. Saya selaku MC dan mewakili teman-teman panitia memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan baik, sebelum menutup acara hari ini, saya ada sedikit pantun yang akan disampaikan, yaitu kalau uang habis lebih dini, mending cek motion trade MNC. Kalau habis dari sini, jangan lupa berinvestasi. Saya Hurul Aini selaku MC hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman mengingatkan absen akan ditutup pada pukul 17.30 ya, teman-teman. Dadah teman-teman. Teman-teman sekarang boleh live ya. Terima kasih. Teman-teman boleh out semuanya. Yang 4 Makasih teman-teman. Terus, oh lu cuma gini doang.